jangan ajari kami orang Cirebon toleransi. Karena zaman para wali kami sudah toleransi. Kali ini aku berada di tempat salah satu situs bersejarah yang cukup penting yang berada di kota Cirebon. Di belakang aku ini ada Gua Argajumut, dan tepatnya kita sekarang berada di Gua Sunyaragi. Kita lihat sejarahnya seperti apa. Konon katanya menyimpan hal-hal yang mistis, hal-hal yang syarat dengan sejarah dan cerita-cerita yang sampai sekarang masih melekat dan masih perbincangan oleh teman-teman warga-warga di Cirebon maupun di luar Cirebon. Kita ikuti seperti apa Gua Sunyaragi. Di sudut barat kota Cirebon berdiri sebuah kompleks kuno yang menyimpan jejak panjang sejarah Nusantara. Tempat di mana masa lalu dan masa kini bertemu dalam keheningan batu karang dan alunan angin. Inilah Gua Sunyaragi, ruang sunyi yang berbicara tanpa suara. Didirikan pada abad ke-15, Sunyaragi bukan sekedar gua. Ia adalah taman air, benteng pertahanan, tempat meditasi, pusat pelatihan prajurit, dan simbol persilangan budaya antara timur dan barat. Di sini, kesunyian bukan berarti kosong, tetapi ruang untuk menemukan jati diri. Arsitektur Sunyaragi sangat unik, menggabungkan bentuk gua alami dengan taman air dan jalur rahasia. Dahulu, air mengalir mengelilingi taman ini, menciptakan suasana hening yang mendalam. Namun di dalam ketenangan ini, tempat ini juga berfungsi sebagai benteng pertahanan dari serangan musuh, khususnya ketika kolonial mulai mengincar wilayah Cirebon. Lorong-lorong sempit di dalam gua bukan sekedar jalan. Mereka adalah simbol perjalanan batin, dari gelap menuju terang, dari keramaian dunia menuju heningnya hati. Di masa lalu, para bangsawan dan prajurit datang ke sini bukan untuk bersembunyi, tapi untuk menempa diri. Saat kita berjalan di dalamnya, kita seakan ikut dalam perjalanan spiritual masa lampau. Dinding-dinding batu seakan menyimpan gema langkah para leluhur, dan bisikan waktu yang tak pernah berhenti. Tak bisa dipungkiri, Sunyaragi juga lekat dengan cerita-cerita mistik. Banyak masyarakat percaya tempat ini dijaga oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Tapi bagi juru kunci dan masyarakat Cirebon, semua itu bukan untuk ditakuti, melainkan dihormati sebagai bagian dari warisan budaya spiritual Jawa. Ya, yang pertama secara makna filosofi bangunan, itu pasti di tempat sakral tidak sembarang orang bisa masuk. Oh, oke. Ya. Ya. Yang kedua saya jelaskan dulu. Ini saya labur pakai semen. Oh, ya. Kenapa? Ketika Indonesia mungkin batu, karena ini giok kuning. Sorry, ini giok kuning. Rentan di... Rentan. Iya, betul. Setuju, Pak Jaya. Ini tunggul ini aslinya adalah patung seorang perempuan. Ini. Ya. Patung itu kita amankan karena khawatir kalau patung itu kita biarkan di tempat ini, makna Gua Sunyaragi akan bergeser ke mistis. Karena masyarakat Pantura tuh aji sela, memuliakan benda. Ya. Mitos yang berkembang, pantang hukumnya anak perawan menyentuh patung. Oke. Ya. Ini mitos ya. Ya. Sekarang saya jelaskan dulu apa definisi perawan sunti. Perawan sunti adalah seorang anak perawan yang hamil sampai dengan melahirkan tidak pernah mengalami persetubuhan lawan jenis. Oh gitu ya. Di kami umat Muslim, perawan sunti adalah Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Menurut saudara-saudara kita umat Kristiani, perawan sunti adalah Bunda Suci Maria. Iya betul. Iya kan? Ya. Cirebon punya perawan sunti. Siapa? Putri Ongtin. Oke. Karena Putri Ongtin hamil itu tidak melalui persetubuhan lawan jenis karena sayembara. Hamilkah anak saya? Kata Kaisar Omongjin.
ya kan? Sesar Fidatullah atas izin Allah hamil beneran. Inilah peradaban Cina masuk. Makna daripada pantang hukumnya anak perawan menyentuh patung ini maksudnya sebuah nasihat. Kalau kau hamil, kalau kau melahirkan harus jelas siapa suami dan bapak daripada anak itu. Itu pesannya. 1604 itu sudah tertanam sebagai simbol. Ya. Bukan rahasia umum. Hampir setiap hari kita dengar ada bayi dibuang, kejadian-kejadian yang miris lah, menyayat hati, kan? Banyak yang pengen jadi perawan suntik. Sekali lagi itu sebuah nasihat. Sekali lagi saya jelaskan, mitos itu sebuah nasihat yang dimumbui mistis agar anak-anaknya patuh. Betul. Tapi pesan dari Pak Jaja juga yang mungkin sepakat, jangan diambil cerita mistisnya. Jangan diambil cerita mistisnya. Tapi di balik cerita itu selalu ada pesan moral yang ada pesan moral, ada nasihat untuk kita, kehidupan kita. Setuju banget. Ya. Inilah kekuatan sejati Sunyaragi. Bukan pada cerita mistisnya, tapi pada keheningan yang mengajarkan ketenangan. Dalam arsitektur Sunyaragi, jejak persinggungan budaya itu nyata. Pengaruh Jawa, Islam, dan Tiongkok berpadu menjadi satu. Ornamen atap dan ukiran-ukiran tertentu bahkan menyerupai gaya arsitektur Tiongkok pada abad ke-15. Ini menjadi bukti nyata bahwa sejak dulu tidak ada sekat keras antara orang lokal dan orang pendatang. Yang ada adalah pertukaran, penghormatan, dan harmoni. Di Sunyaragi, harmoni bukanlah slogan. Ia adalah kenyataan yang telah terbangun berabad-abad lamanya. Di tempat ini, orang Jawa, Arab, dan Tiongkok saling berinteraksi, bukan dengan kecurigaan, tapi dengan semangat gotong royong dan saling menghargai. Inilah warisan terbesar Sunyaragi, bukan sekedar batu, bukan sekedar cerita mistis, tapi semangat kebersamaan yang tak mengenal ras atau asal-usul. Sejarah mengajarkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk berjarak. Justru di dalam keberagaman, kekuatan sebuah peradaban tumbuh. Inilah Sunyaragi, tempat sunyi yang menyimpan suara harmoni. Goa Sunyaragi bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi cermin bagi masa depan. Tempat ini mengajarkan kita untuk hening sejenak, mendengar suara sejarah, dan memahami bahwa kebersamaan adalah fondasi yang sesungguhnya. Ketika kita melangkah keluar dari lorong-lorong Sunyaragi, kita membawa lebih dari sekedar gambar dan cerita. Kita membawa nilai tentang kesederhanaan, ketenangan, dan persaudaraan lintas budaya. Jadi dari perjalanan kali ini di Gua Sunyaragi, aku mendapatkan beberapa poin. Yang pertama adalah yang tadi Pak Jaja sampaikan, bahwa bukti bahwa kota Cirebon adalah kota toleransi yang sudah terjalin hubungan antara setidaknya Tiongkok dengan Indonesia. Itu sejak lama, itu sudah ada di sini dan buktinya pun sudah ada dan sudah ditunjukkan satu persatu oleh Pak Jaja. Yang kedua adalah aku menemukan banyak sekali hal-hal yang sebetulnya agak tidak mungkin di luar nalar jika bisa dikerjakan oleh manusia. Salah satunya adalah bangunan-bangunan yang ada batu-batu karangnya, seperti itu. Banyak sekali hal-hal yang berbentuk tapi nyata di sini. Konspirasi atau apapun itu, teman-teman boleh simpulkan sendiri, boleh percaya, boleh enggak, silakan tinggalkan di komen. Yang penting mudah-mudahan teman-teman menikmati video kali ini. Terima kasih, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe.